Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi belajar secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 7 ya. Mudah-mudahan kalian semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa semangat dalam belajar. Baik anak-anak semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang ketiga ya, yaitu akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah taat. Ya, kita hari ini akan membahas mengenai taat. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pembelajaran ya. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak semuanya, kita langsung masuk ke pembahasan pembelajaran online Akidah Akhlak kelas 7 MTs Negeri 1 Banyumas semester Gasal. Ya, kali ini kita akan membahas bab yang ketiga di pertemuan yang kedua, yaitu taubat, istiqomah, taat dan juga ikhlas. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas taat dan taubat. Kemarin kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik anak-anak, silakan kalian amati peta konsep berikut ini. Ya, taat. Kita akan membahas pengertian taat, kemudian dalil tentang taat, pembiasaan taat, dan juga dampak positif sikap taat. Taat itu sendiri nanti dibagi menjadi beberapa poin. Di antaranya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga taat kepada ulil amri atau pemerintah. Baik, kalian amati gambar berikut. Ya, ini adalah bentuk ketaatan seorang anak yang sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tadarus Al-Qur'an dan berdoa bersama. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah contoh pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ya. Jadi tidak boleh dicontoh ya. Ketika kita sebagai pengendara motor harus senantiasa mematuhi aturan yang telah digariskan oleh pemerintah. Di antaranya adalah memakai helm sudah, tapi juga jangan menerobos lampu merah atau rambu-rambu lalu lintas. Oke. Baik. Taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturannya yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk lain. Ya, jadi kita harus senantiasa patuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan dalil yang berkaitan dengan taat. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah yang berupa Al-Quran yaitu, dan Rasulnya atau sunnah,
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, ya, taat kepada Allah adalah hal yang paling pertama dan utama. Sebagaimana ayat di atas, kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Ya, jadi kita harus benar-benar taat kepada perintah Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah taat kepada Rasulullah. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini pun mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya. Jika taat kepada Rasul, ya, jika tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah. Ya. Karena ayat di atas jelas bahwa perintah kepada Rasul adalah wajib. Ya. Hal ini terbukti dari redaksi ayat yang mengulang kata taatilah pada perintah taat yang kedua. Ya, itu ya, jadi perintah ketaatan tidak cuma kepada Allah, tapi juga kepada utusan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian taat kepada ulil amri atau pemerintah. Perhatikan, ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidak mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasul-Nya. Ya. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk contoh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini ada sebuah contoh. Bapak Soeharto, pemilik sebuah CV roti nikmat yang mewajibkan seluruh karyawannya memakai hijab dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pada suatu sekolah melatih siswanya untuk senantiasa rutin membaca doa Asmaul Husna, membaca Al-Quran, zikir, sholat berjamaah, sholat duha, dan lain sebagainya, agar ilmunya lebih bermanfaat. Ini juga merupakan bentuk ketaatan. Selanjutnya, dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa saja? Nih, orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya tentu akan memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memperoleh ridho Allah karena telah mampu mentaati perintahnya dan memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya, jadi ini merupakan dampak positif ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan memperoleh kepuasan batin, ketenangan, dan juga kemuliaan. Nah, pembiasaan diri bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian biasakan ya untuk segera mempersiapkan diri ketika sholat sudah tiba waktunya. Kemudian melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah. Kemudian senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun dalam kondisi sendirian ya, tidak ada orang yang melihat. Kita harus senantiasa patuh terhadap perintah Allah. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian mencermati apa yang Pak Guru sampaikan,
silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Bisa kalian baca, ada 5 soal, silahkan kalian kerjakan. Baik anak-anak semuanya, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat dan bisa mendorong kita semuanya untuk senantiasa patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang beruntung memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Baik anak-anak semuanya, demikian yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.